Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sadayana anu hadir anu sami-sami dihormat. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Urang biasa papenap deui anu pantos papenap pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Perkenalan mas atau secara rang mungkin sapali. Jadi abdi di kawama atau selami selesai. Namun upami tergabung di penyuluh hingga makanya santri-santri Arpasnia upami tergabung di kontingen MTQ biasanya sok bapenda. Mas bapenda kayak ya. Neng Bella, ya, Sophia, Soba, dan Siti Aisyah. Aminah. Itu ya, sedang Aminah itu atas pernah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita membawa barokah oleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dinamakumullah. Tadi pribados diamanahi kamu menyampaikan anu aya kaitannya dinamika keluarga atau dinamika Indonesia saat ini. Neng sadena berbahasa Indonesia ke atasnya. Ya, semuanya bisa mengikuti lah. Ya. Di dia abdi terang memang HP-nya sok dirawat, dipastikan pada maghrib beresnya. Nah, terang. Tapi mungkin pada maghrib itu dika subuh nanti. Dika isya. Ya sebelum tidur mungkin ya. Jadi sudah. Dan diduga kuat 80% itu memegang HP. Artinya punya HP Android. Sisanya belum mungkin atau tidak bolehkan oleh orang tua. Nggak ada soal punya HP ataupun tidak menjadi indikator kemiskinan atau kesejahteraan. Bahkan bisa jadi menjadi beban. Ya kadang masalah kuota, kadang kedua colokan tanggal ribet lah. Tapi HP adalah alat, kita tergantung menggunakan. Kali ini ayah penelitian, terang penelitian, survei, terang survei dan naros. Neng, menurut Neng, upami masak naon we bumbuna, upami ngadamel sayur hasum teh, sayur Neng Siti Aminah mah uyah, non teh cengek dan sebagainya. Sopa mau ieu mau bawang jadi bisa beda-beda. Nah, terkumpullah data bahwa persoalan atau hal-hal yang krusial di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, termasuk di Surade, itu ada 6 kelompok besar masalah. Masalah yang pertama adalah masalah terkait dengan ekonomi, yaitu masalah kemampuan belanja atau kemampuan belajar, kemampuan memenuhi kebutuhan pokok. Itu menyatakan bermasalah sebanyak 30%. Artinya kalau ada 100 orang, 30 orang menyatakan bermasalah atau mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok apa? Makan, sandang, pangan, pakaian, dan perumahan. Tuh. Ada kesulitan 30 orang menurut survei di Jawa Barat. Anu kedua terkait dengan kesulitan mencari kerja. Itu di angka 25% atau sama tadi simpel nama lamun ayat jami 100 25 itu menyatakan kesulitan mencari kerja. Itu cenah. Anu katilu masalah lingkungan, kesulitan atau mengalami masalah hambatan terkait dengan pengelolaan sampah. Ini banyak di kota pasti. Diurangnya sanajan masalah, tapi nanti kita bahas satu-satu. Yang keempat masalah kemiskinan, itu di angka 80%. Kemiskinan menyatakan diri bahwa merasa atau diduga ya sulit lah tidak mau. Tadi pan anu pertama we
tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, berarti dia miskin atau tidak berkemampuan keuangan. Ada yang tahu nggak standar yang disebut miskin atau tidak di Jawa Barat atau di Indonesia? Ada yang tahu berapa rupiah? Nah, neng sopa 500.000 itu. Percisnya 535.000. Jadi upami neng atau nabi bapak neng, ada kayak neng ini semua ditanggung jawab orang tuanya. Kalau orang tuanya penghasilannya anggap kirang ti 550.000, maka itu termasuk miskin. Per bulan 550.000 lah. Ya. Ini menurut BPS, Badan Pusat Statistik. Tapi belum tentu kajeng. Ini mah bentuk uang yang disebut dengan 535.000 teh untuk pemenuhan tadi, makan, minum, terus tempat istirahat dan pakaian. Harus terpenuhi. Ada dikalorikan sih sebetulnya, harus terpenuhi. Itu disebut miskin. Dan neng mah kan belum mendapat penghasilan. Berarti ketergantungan pada orang tua. Yang dijadikan sasaran di sini adalah orang tua atau keluarganya. Ai neng pun tentepina. Neng Siti Aminah dikintuna sasasi sabaraha. Boleh bilang? Tidak tentunya. Rata-rata ada di angka 1.500.000? 500? Enggak. 400? Enggak. 200? Buta sebelah Dede atau Nafis sadare sebelah Kereji 2. Sekolah SD kan ya? Iya, berarti dibagi. Berarti kalau anggap 3 orang, berarti yang Neng Siti 200 anggap dengan beras kan? Ya Cacan dengan anak kan? Wah, belum bisa jadi 400.000. Anggap 400.000. Berarti tos tidak termasuk miskin yang menyekolahkan di sini. Atau yang mengirim anaknya pesantren di sini dipastikan tidak termasuk yang miskin. Dipastikan tidak termasuk yang miskin. Nah, kusabab neng memukakan dikasih hadiah. Banyak hadiah nabi. Tadi 20-nya 10. Dan 20. Ini Siti Aminah 20 neng. Kan saya sudah hop berapa abis nabi ya? 20. Sampai tadi jadi abadikan. Enggak sudah. Nah itu deh, mungkin yang kena berikutnya. Cuk, Cintara Sumpok itu kan dikasih hadiah. Tenang. Kayak pertolongan. Ada hadiah berikutnya. Jem deui anak-anakku, adik-adik berdasarkan data di Jawa Barat, miskin teh di angka 8%. Jawa Barat. Penduduk Jawa Barat ada yang tahu nggak berapa? Se-Jawa Barat. Nggak tahu. Surade atau Surade? Itu apa? Senae, damal ditewak polisi. Sukabumi, saya Sukabumi. Itu apa? Kalau saya Indonesia, ingat kalau Roma Irama, lebih dari 230 juta. 230 juta bahulah. 270 juta. Se-Indonesia. Se-Jawa Barat 52 juta. 50 juta lah. Sukabumi kabupaten 2 juta. 2 juta penduduknya. 2 juta lebih dengan anak-anak. Kalau se-Surade ada yang tahu penyuruh? Tidak tahu. 78.000. Surade 78.000. Iya, Buniwangi berapa? 8.000-an. 10.000. Ah, 10.000. Ngikuti we abdi mari ibu nang Buniwangi. Ngapakeun kamu? Itu tah lamun tadi angkana di sekitar 8-10%, berarti seueur kirang langkung 3 jutaan. Kirang langkung 3 jutaan. Penduduk Jawa Barat itu terkategori miskin. Kenapa masalah kemiskinan perlu dibahas? Karena terkait dampak yang lainnya berikutnya. Gitu. Ari anu miskin mah nanti punya pola atau kebiasaan yang berbeda. Contoh misalkan berangan-angan banyak uang, masuklah ke judi online. Akhirnya jadi berjudi online.
gitu. Terus karena judi online tidak menang, sedangkan banyak hutang di judi ataupun di perjudian biasa, akhirnya berbuat kenakalan, ngambil uang orang itu, maka muncullah kenakalan atau pencurian. Itu dampak berikutnya. Nah, tetapi kita semua kembali ke masalah ini mah karena ini santri yang perlu dibahas bahwa yang disebut miskin itu tidak letterlet. Tahu letterlet? Tidak tafsirannya begitu saja atau saklek itu saklek itu. Contoh ya, neng Sopah, neng Bela ya kan, rudung putih teh, deh ya neng Bela masih di Cimas kan bumina? Masih. Nah, masih biling kali. Neng Bela di Cimas. Ya. Neng Bela, umi telepat mah punten tapi disebutkan gitu. Neng mah dengan ayah kan ya. Ya, dengan ayah tahu update latar belakang. Ah, ayah di situ kan punya kebunnya. Punya apa gitu? Punya lahan. Sok dipelakan, Pan? Melak sampo, melak jengkol, melak kui, melak naon dipelakan. Sampai gaduhannya. Doma mungkin gaduh. Pepelakannya pastilah, upami gaduh lahan. Diduga gigireun bumina aya lahan, melak cengek. Nah itu teh adalah pendapatan tambahan yang tidak terasa dan jarang dihitung. Ku Deddy Mulyadi KDM, akhirnya dianjurkan. Jadi orang teh, tadi mah calon ibu rumah tanggi, termasuk santri kan calon mungkin umpamanya tos menikah ulah ketergantungan di pasien ku suami pelakan eta teh sisi bumi teh cengek naon we nu tiasa kira-kira kaanggo paksa emang manfaat gitu. Upami teu aya gaduh lahan tiasa teh urang pelak-pelak. Upami teu gaduh lahan tiasa teu pelak-pelak. Abdi mah tiasa. Namina bahasa kerennya mah vertical garden. Tahu vertical garden? Tahu ya. Vertical artinya berdiri, garden kebun. Kebun. Jadi kebun berdiri. Kebun berdirinya. Kebun ditangtungkeun ka luhur. Lahan sempit bisa bermanfaat. Contoh ieu tah ieu teh nganggo we rak. Bisa vertical garden. Bisa di pot kan? Ya, pot. Betul enggak? Nah, itu kan inisiatif. Ya. Tadi teh naon yang Bela nu kebun di kalau teh? Bahasa Inggris teh? Vertical garden. Sing emot kayak bisa Vertical garden kasih hadiah ya Neng Bela. Neng Bela ya. Kasih hadiah. Tadi 20.000 ya, 20.000 lagi, Neng. Ini mah belum rebutan, masih tertuju. Nabila, tas kado kabocan. Sacan. Namunanya mayar. Iya. Apa di pasangan hadiah atau ya? Iya. Namunanya mayar. Nah, itu namanya jadi kedah kreatif. Kalau ibu-ibu ini, bapak-bapak juga sama. Itu namanya pendapatan tambahan. Atau cek bahasa kolot mah naon disebatan teh? Nenen poho. Nuna poho. Melak jauh, ngada makulah gitu. Itu yang cara baheula. Ulah ketergantungan karena anu aya digaji sekian, dina gaji eta. Pagawean nyonya HP TikTok. Seharian jangan. Nyin TikTok ningali TikTok mah lah anggapnya sajam TikTok. 2 jam nanam gitu. Itu bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Menangani kemiskinan secara tidak langsung ya. Komo upami TikTok dan acis. Di sini ada yang suka main TikTok kan? Belum suka main TikTok. Ya, anggapnya tengaku kata tengaku. Atau main medsos yang lain? Ya, kalau mau boleh silahkan aja, saya dapat uang, jangan konsumtif tapi produktif, boleh nggak apa-apa. Produktif mah contohnya tadi KDM Bapak Gubernur sok ningalian YouTube-nya, sok ya.
itu kan sebagai acis itu uangnya tina eta tina medsos pension. Nah, jadi dapat pembagian dari iklan ya, diduga kuat sekitar miliaran lah dapatnya beliau dari semua medsos. Diduga artinya abdi apa data pastinya. Atau yang dekat mah di sini Gasentra di Surade minimal dapat sekitar 200 juta lah satu bulan. Itu dari Gasentra. Sok ngalagut ya nih. Kan dibagi-bagi. Jadi boleh ini potensinya kalau yang ini santri kori tilawah direkam yang bagus. Live. Tidak, jangan live, tong diikuti. Jadi kalau yang ini, yang anu santri ini belajar aja dulu direkam, tong live. Nanti live juga ada, tapi ada Pak. Misalkan Neng Bella bagus suaranya, Siti juga bagus, yang lainnya yang belum kenal juga pasti bagus, karena sudah dilatih dididik ngaji. Tilawah bade nu pelajaran pertama bayati misalnya ngaji. Oh, didinya. Sabagian satu part atau satu video itu terserah mau di mana dipasarkannya, medsosnya tergantung. Tapi itu harus menghasilkan namanya pengiklan atau AdSense. Jadi uang kita dapat itu dari yang iklan. Gitu. Jadi video kita nanti dapat banyak yang suka. Atau kalau yang membuat mah sekarang mah jangan berharap ada yang suka. Nggak ada amal ya pokoknya. Jadi tong berharap ada yang suka. Salah satu penyakit Indonesia, masyarakat Indonesia dalam bermedsos itu minta pengakuan. Penyakit artinya tidak baik. Contohnya penyakit Neng, ada yang suka main FB. Ada pasti. Neng Bella besok main FB kan. Tapi terpatah ya. Sofa FB berteman kalau nggak salah. Ya, Sofa kalau main FB itu pasti setelah posting teh kamu teh atau siapapun termasuk bapak 5 menit atau 10 menit ditinggali nu like tuh. Nah, itu namanya ingin pengakuan. Secara tidak langsung, betul tidak? Ingin diakui orang, ditonton, di like atau tidak. Bahkan ada yang dibagi-bagi ngahaja. Ingin dapat pengakuan. Itu salah satu penyakit orang Indonesia dalam bermedsos. Jadi menambahkan kegiatan. Tadi nama orang agama bisa jadi dakwah, foto kegiatan yang baik. Yang jelas kalau posting yang jelek mah tidak boleh sanggup. Itu kedua nanti ada tambahan nyata. Minta diaku ku publik atau netizen yang lain, orang yang minta diaku. Nyata cara nanti bisa like, komen, atau share, atau view atau melihat. Itu ya salah satu penyakitnya. Lantas kita kembali ke masalah kemiskinan yang akan menyebabkan atau mengakibatkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai. Perilaku yang pertama tadi adalah menjadi berangan-angan duniawi, dunia. Data jadi karena judi online, karena dalam judi itu kelihatan mudah. Nah, di Indonesia perlu dikemukakan yang judi online di Jawa Barat itu yang tertinggi judi online di Indonesia. Jawa Barat. Dan dari yang tertinggi itu di angka 90% itu adalah usia muda. Usia antara 10 sampai 19 tahun. Bentar. Dilepat. Terang teh anu nah 10 sampai 20 tahun teh mencapai 1,6% di Jawa Barat itu. Anu judi di usia 10 sampai 20 tahun. Berarti usia-usia ini. Nah, pertanyaannya pernah AA dan teteh itu terjebak pada judi online? Atau tidak tahu?
kebanyakan tidak tahu. Padahal ke bawah contoh sok resep main game tina HP tiba-tiba gini aya Tetris aya nanti minah-minahkeun ieu gambar kalau sama 3 trilik gitu kan. Kalau sama 4 trilik bisa ada jadi game gitu. Itu kan resepnya. Nah, itu awal mula dijebak pada judi online. Karena sekarang itu ada poinnya itu. Jadi hati-hati jangan tong gigi giluan itu. Atau yang lainnya banyak. Orayan, tebak-tebakan. Jadi singkatnya mah kieu judi online teh adalah judi mah tahu judi. Apa itu? Judi teh ieu teh taruhan. Taruhan. Terus selain taruhan? Ya, ya, taruhan atau melakukan kegiatan spekulasi karena bertanya, menjawab kasih 10.000. Baru 10.000, 10.000 lah. Ya, ya, ngapain? Ngaran atau dia cundai? Ya, ya. Jadi judi itu ada spekulasi ya, ada spekulasi. Itu. Tapi kalau judi online spekulasi dilakukan secara online. Tahu apa itu online? Hah? Noneng? Online aktif atau on itu artinya aktif. Len tak menuju garis menuju kasti menuju poli. Eta len kena len can. Len itu apa artinya? Garis. Berarti online on teh pada atau hidup len garis, jadi hidup pada garis ya. Artinya terkoneksi atau siap sedia online, connected, terkoneksi, terhubung kepada orang lain seluruh dunia. Nah, berarti kalau judi online melakukan kegiatan spekulasi yang terhubung dengan orang lain, begitu, sehingga transaksinya bisa cepat, tidak diketahui orang dan bisa luar biasa. Tetapi dampaknya juga luar biasa akibatnya. Kan bisa jadi pembunuhan dan sebagainya. Ada yang sering yang lihat video tentang suami atau istri yang dibakar oleh pasangannya akibat judi online. Ada itu. Banyak. Maling kan itu namanya itu kemudian ke masalah kenakalan remaja. Berikutnya dampaknya kita langsung ke kenakalan remaja lah. Kenakalan remaja dalam hal ini yang terkait dengan masalah tadi akibat awal kalau kemiskinan, tapi yang akibat yang parahnya akibat mentalnya gitu. Nah, mental ini harus diperbaiki dengan cara pertama pengajian, pendidikan, bimbingan, dan pengakuan keluarga. Rata-rata yang didatangi ke KDM yang bermasalah yang dibawa ke barak saat ini, barak militer tahu? Info itu ya. Itu rata-rata bermasalah keluarganya. Jadi dari saat ini maka kembali tadi harus ada pola hubungan yang baik antara anak-anak dan keluarga. Ini semuanya aduh ramah sama ayah nu yatim piatu. Oh, ada ya. Berbahagialah yang masih ayah ibu ramakna. Itu jimat. Jadi teh ayeuna kedah kurang teh berhubungan baik. Saling menyapa, kenaik sanajan nyapa napa kirim atuh Pak. Karena kitu ge teu naon heula anan. Teu naon Pak, aduh saya beas. Teu naon kitu oge heula anan, tapi ada komunikasi. Ieu mah BACF tapi repeh teh nyarios, kedah nyarios. Atau perjanjian. Mami bapak mah sampun anak, karena bapaknya da ieu mah, tapi anak cenah ya sadaya. Itu perjanjian. Jadi contoh perjanjian teh begini. Neng Siti Aminah jadi Neng atau Dede lamun ka anak kemarin menyambut. Jatahna sabulan teh sekian. Anggaplah 1 juta. Nanti upami teh gaduh atau napi mungkin kirang atau napi lebih. Tapi dikasih gitu. Ya, tapi terus terangnya tenanan harus binikmat. Bapak mah kapun anak anu di Jawa Timur 2 juta 1 bulan.
jatah nanti semua dengan sekolahnya 800.000 bayarannya per bulan 850.000 satu orang sisanya bekalnya itu 1 juta sekian. Alhamdulillah rezekinya aya wae lah. Kalau berat tadi upami orang kirang ngirimna berarti masuk pada kategori nu juta aya. Upami lebih berarti nu aya gitu we. Tah anak-anak mah sikap anak-anak kan harus kudu taat meureun, leres teu? Doakeun malahanan orang tua supaya jebar rezekina, gampil dina usahana. Dan ketergantungan anak-anak mau usaha teu atau ada yang usaha di sini? Ada. Pun anak mah regan namanya. Di situ. Baru usaha nanti. Jadi itu tapi itu sudah jadi salah satu ciri anak milenial yang ini itu mereka kreatif termasuk dalam bidang usaha. Jalan gitu bisnis dengan teman-temannya. Gitu. Jadi dia ceritanya di samping kegiatan itu mendapat tambahan atau memperpanjang usia punya uang. Jadi digulirkan uangnya, dibisniskan. Bisnisnya bisa macam-macam yang padil tadinya, yang jajit. Bisnisnya bisa macam-macam. Sok ngararokok tara, bangun osok santri. Kena naon ngarokok ge menang asa, ulah leuwih bari aya acis rokona. Nah, namun teu aya berarti nurut urut eta mah. Keun aya ngan ai alus nama jangan anu teu acan. Anu atos mah kirangan lah. Bisa bisnis rokok dengan teman. Banyak macam-macam di sana ada bisnis hiasan. Macam-macam. Tergantung di sini juga anak bisa tadi bisnis tadi teh kalau melalui medsos apapun itu bisa dilakukan lah. Percaya Bapak karena menurut hasil penelitian anak-anak milenial ini Gen Z ini kreatif dalam hal bisnis sekalipun. Kreatif itu artinya melakukan kegiatan tindakan-tindakan anu teu di pikiran kudu lain pan aya anu bisnis umum mah balanya ke pasar dijual supaya leuwihna umum eta kan nya mungkin ada kegiatan-kegiatan bisnis yang lain kitu kan teu naon gaduh ai biasa mari kersa cenah tapi di besian kuncina sanu seserian nu di luar ada kapayun kalebet kalebet pangarsa eta kalebet teh sebab di luar mah cenderung ngobrol bagian bapak ngobrol lain ya dilanjut kuncinya kalau ingin bisnis nanti ini tanyakan atau rasakan apa yang Anda butuhkan ketika ada di suatu lokasi. Jadi ini santri, apa yang dibutuhkan ketika di sini? Itu contoh ide bisnis. Ada apa yang dibutuhkan? Bisa mukakan? Makan pasti butuh kan? Terus? Skincare, betul. Skincare kalau Putri ya. Putra, rokok Putra mah. Itu berhubungan dengan pangan itu. Terus apa lagi? Kitabernya ngaji kitab Al-Quran saja ayat kitab upamanya kita terus nandai nu dibutuhkan balpen peralatan mandi terus apa lagi itu yang dibutuhkan. Nah pada saat yang sama orang lain juga sama butuh, jadi orang butuh pada saat yang sama orang lain juga butuh, itulah namanya ide bisnis. Jadi lamun orang contoh ya kecil namun misalkan ini neng yang kecil tadi yang alit sana mina yang pangalit nak dekat kuping nih yang sebelahnya ada neng namanya lah Ayi Nur Aini wah mata bagus memang indah mata. Ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada kabar. Aini teh misalkan nyarios ke teman-teman, "Hei, upami bade meser sabun, nitip ke abi, gawe pameserkeun." Itu bisnis. Jual jasa. Ya, kalau tadinya misalkan sabuna di dia membeli teh 5.000, upami neng Aini lias ke pasar di toko besar bisa murah 3.000. Kan ada kebetulan. Itu contoh bisnis. Idenya begitu ya. Ya.
ongkos ojek atau lain-lain banyak. Pokoknya boleh kan orang dapat keuntungan karena jasa.